Pernah ngerasain gini nggak? Udah capek-capek bikin video berjam-jam, akhirnya kamu tekan tombol publish, tapi setelah itu sepi-sepi aja. Nah, ternyata apa yang kamu lakukan setelah upload itu sama pentingnya loh sama videonya sendiri. Yuk kita bedah bareng strategi yang bisa ngubah hasil video kamu. Ini nih, pertanyaan yang kayaknya menghantui banyak banget kreator. Kamu ngerasa udah lakuin semuanya dengan benar, tapi kok videonya nggak jalan? Tenang, kamu nggak sendirian. Dan kita bakal pecahin misteri ini sama-sama. Dan ini dia kuncinya. Anggap aja upload video itu baru separuh perjalanan. Pertarungan yang sebenarnya justru dimulai setelah video kamu tayang. Ini adalah perubahan pola pikir yang penting banget. Oke, pertama-tama kita harus kenal dulu nih musuhnya. Di mana sih letak kesalahan yang paling sering banget dilakuin para kreator setelah mencet tombol publish? Nah, ini dia kesalahan fatalnya, unggah dan pasrah. Kamu nggak bisa gitu aja ngelempar video ke lautan YouTube dan berharap videonya bisa berenang sendiri. Anggap aja algoritma itu kayak mesin yang butuh bensin di awal. Tugas kita lah yang ngasih dorongan pertama itu. Baik, mari kita fokus ke 60 menit pertama yang super krusial. Ini adalah golden hour di mana kamu bisa kasih dorongan awal yang dibutuhkan banget sama video kamu. Yuk, kita mulai. Langkah pertama yang sering banget disepelekan tapi efeknya luar biasa. Langsung bagikan ulang video kamu di tab komunitas. Kalau kreator sekelas Ali Abdal dan Nisha aja ngelakuin ini, pasti ada alasan kuat di baliknya kan? Jadi, kenapa sih tab komunitas ini ampuh banget? Soalnya, YouTube sendiri lagi getol-getolnya promosiin fitur ini sebagai pusat interaksi. Ini kayak kesempatan kedua buat narik perhatian penonton kamu, mungkin dengan cerita di balik layar atau pertanyaan seru yang nyambung sama videonya. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada komen yang ibaratnya kayak tembok, langsung menghentikan obrolan. Tapi di sisi lain, ada pertanyaan terbuka yang bener-bener mancing diskusi. Tujuannya bukan cuma dapat komen, tapi memicu orang buat saling balas. Intinya simpel banget. Ubah komentar yang kamu sematkan itu jadi pembuka obrolan, bukan malah jadi jalan buntu. Setiap balasan itu ibaratnya bisikan kecil ke telinga algoritma yang bilang, video ini menarik loh, banyak yang nimbrung. Oke, momentum awal udah dapat. Sekarang, gimana caranya biar apinya makin gede di 24 jam pertama? Strategi berikutnya ini mungkin kedengerannya agak aneh. Jangan langsung balesin semua komen. Tahan dulu. Biarin aja komennya numpuk beberapa jam. Kenapa? Karena ini bakal menciptakan gelombang interaksi kedua yang kuat banget. Logikanya gini deh, kalau ada 30 orang yang komen, terus kamu balesin satu persatu, kamu baru aja menciptakan total 60 interaksi. Kamu secara instan melipat gandakan sinyal engagement yang dikirim ke YouTube. Sesimpel itu, tapi dampaknya gede banget. Selanjutnya, ayo kita berpikir lebih luas. Go global. Dengan alat terjemahan otomatis yang makin canggih, nambahin subtitle dalam berbagai bahasa itu bukan lagi hal yang susah. Ini cara paling gampang buat ngebuka pintu bagi jutaan penonton baru. Coba bayangin deh pasarnya. Negara-negara kayak India, Indonesia, dan Filipina itu punya populasi online yang gede banget. Dengan nambahin subtitles, kamu bukan cuma menjangkau lebih banyak orang, tapi kamu juga nunjukin kalau kamu peduli sama audiens internasional. Oke, dorongan awal udah kita beresin. Sekarang, mari kita bangun mesin pertumbuhan jangka panjang yang bakal terus ngalirin penonton ke video kamu, bahkan berminggu-minggu setelah diunggah. Ini dia strategi roda gila shorts yang simple tapi jenius. Anggap aja shorts itu kayak trailer atau umpan kecil. Setiap klip pendek adalah undangan buat penonton nonton mahakarya kamu yang durasinya lebih panjang. Jangan lupain harta karun kamu, video-video lama yang masih populer. Coba deh perbarui deskripsi, komentar yang disematkan, dan layar akhirnya buat ngarahin penonton setia kamu ke konten terbaru. Ini trafik gratis yang tinggal kamu manfaatkan. Ini mungkin tips paling cepat hari ini, tapi jangan diremehin. Selalu tambahkan video baru kamu ke playlist yang relevan. Ini kayak ngasih contekan ke YouTube, video ini tentang topik X, tolong tunjukin ke orang yang suka topik X ya. Oke, kita simpan yang paling jitu buat bagian akhir. Semua strategi yang kita bahas tadi itu penting, tapi yang satu ini beneran bisa mengubah segalanya. Saya mau kamu benar-benar perhatiin ini. Kalau dari semua obrolan kita hari ini cuma ada satu hal yang kamu ambil, pastiin yang ini. Soalnya ini benar-benar akselerator pertumbuhan sejati. Senjata paling ampuh itu adalah umpan balik yang jujur sejujur-jujurnya. Kenapa?
Karena kita semua pasti punya titik buta sama karya kita sendiri. Kita butuh sepasang mata yang baru buat ngasih tahu kebenaran yang kadang ya agak sulit buat didengar. Dan jangan cuma nanya, gimana videonya? Itu nggak akan banyak membantu. Ajukan pertanyaan yang tajam kayak gini. Pertanyaan-pertanyaan ini maksa orang buat ngasih kritik yang membangun, bukan sekedar pujian basa-basi. Ingat ini baik-baik ya, semakin baik umpan balik yang kamu cari, semakin cepat konten kamu jadi lebih baik. Dan semakin cepat konten kamu jadi lebih baik, ya semakin cepat juga channel kamu tumbuh. Ini adalah lingkaran pertumbuhan yang harus kamu kejar secara proaktif. Jadi sekarang bola ada di tangan kamu. Kita udah bahas banyak hal kan? Nggak usah coba lakuin semuanya sekaligus. Pilih satu aja. Cukup satu strategi dan berkomitmen buat nerbitinnya di video kamu selanjutnya. Mana nih yang bakal kamu pilih?